Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Shalom. Berapa banyak pagi hari ini kita yang datang dan merindukan Tuhan. Boleh lambaikan tangan kita tinggi-tinggi. Haleluya. Saat kita datang dengan penuh kerinduan, kita percaya Tuhan hadir, Tuhan memuaskan, Tuhan memberkati ibadah kita pagi hari ini. Mari bersama kita tundukkan kepala, kita siapkan hati kita, kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk hari yang baru Tuhan berikan untuk setiap kami. Kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu yang tidak pernah berubah di dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, dengan penuh kerinduan kami datang. Kami rindu memuji, menyembah, bersyukur, menikmati kasih. Kami sungguh percaya Tuhan Engkau hadir, Engkau menjamah dan melawat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama kita berkata, amin. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering, rindukan
Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah hati dan jiwa kami pagi hari ini akan Engkau Tuhan. Kami cari Engkau, kami cari Engkau ya Tuhan. Karalabasya, karalabaralabaralabaralabar. Karalabasya, karalabaralabaralabar. Karalabasya, karalabaralabaralabar. Ya sembah Dia. Karalabasya, karalabaralabaralabar. Mari rasakan kasih-Nya mengalir. Karalabasya, karalabaralabaralabar. Oh, kami cari Engkau Tuhan. Oh, hati kami haus, hati kami lapar akan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau puaskan setiap kami. Oh Tuhan, mengalir ya, mengalir kasih-Mu Tuhan. Oh, memenuhi kami Tuhan, memuaskan, melegakan kami. Hanya Engkau Tuhan yang Kau cari dan Kau hadir. Memuaskan kami. Oh Yesus, kami dapati sukacita, kami dapati damai. Oh, ada kekuatan di dalam-Mu. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Yesus. Kau puaskan, oh Kau legakan kami. Karalabasya, karalabar. Haleluya. Karalabasya, 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 karalabaralabaralabaralabar. Karalabasya, karalabaralabaralabar. Karalabasya, karalabaralabaralabar. Karalabasya, karalabaralabar. Sebab hanya dalam hadirat-Mu Tuhan, kami beroleh kelegaan, ada damai, ada ketenangan, ada kekuatan yang baru kami terima pagi hari ini. Dan kami rindu Tuhan untuk membawa pujian kami, penyembahan kami yang terbaik hanya untuk Engkau. Terimalah korban kami Tuhan.
Kami datang kepadamu Tuhan, membawa hati kami yang menyembah, mengagungkan, memuliakan Engkau. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Mari sembah Dia Bapak Ibu. Oh God, I worship. Kami sembah Engkau. I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Glory to God in the highest, for your great and matchless name. I worship you and honor you. You're lifted up in this place, Jesus the Son bears the water, heavenly King. Oh, for you alone, the Holy One, you're lifted up in this place. Oh God, I worship you. Oh God, be glorified, be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Sekali lagi Bapak Ibu sama-sama nyanyikan. Glory to God in the highest. Amen. For your great and matchless name, we worship you, oh God. I worship you and honor you. You're lifted up in this place, Jesus, Jesus the Son. Oh, heavenly King. Amen, amen. For you alone, the Holy One, you're lifted up. Mari kita angkat tangan kita Bapak Ibu secara ku nyanyikan. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified, be
magnified. Ooh, we lift your name on high, oh Jesus. Hallelujah. Ooh, name above all names, the name of Jesus. Nama Yesus yang kami muliakan, yang kami tinggikan, yang kami agungkan. Namamu, mari sembah Dia, angkat hati kita, angkat pujian bagi Dia. Oh, haleluya. Haleluya, terpujilah namamu. Oh, lebih dari apapun, lebih dari siapapun, Engkau yang disembah. Haleluya. Iralama yasika ya barala. Oralama yasika ya barala. Oralama yasika barala. Oralama yasika ya barala. Setiap pujian kami, setiap sembah kami pagi hari ini Tuhan, kami persembahkan hanya bagi Engkau, Yesus yang mulia, Yesus yang agung, dan Yesus yang menyelamatkan hidup kami. Oralama yasika ya barala. Oralama yasika barala. Oralama yasika. Sebab tidak ada yang lain yang layak untuk menerima sembah dan pujian kami selain Engkau Tuhan, Allah yang dahsyat, Yesus yang luar biasa, Roh Kudus yang terus menuntun hidup kami. Bagimulah segala pujian, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Oh God, I worship you.
God, I worship you. Be glorified and magnified, oh God, I worship you. Nyanyikan oh God, oh God. Ini penyembahan kami Tuhan. Ini pujian kami Tuhan. Be glorified and magnified, oh God, I worship you. Mari kita angkat tangan kita Bapak Ibu saudaraku. Oh God, I worship you. Oh God, oh God, I worship you. Be glorified and be glorified, be glorified and be glorified, be glorified and magnified, oh God, I worship you. Oh, haleluya, 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 haleluya. Engkau yang dimuliakan, Engkau yang disanjung dan ditinggikan. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus setiap kita sama-sama katakan amin, haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Pagi hari ini kita mau bersuka cita karena kebaikan dan kasih Tuhan melimpah dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Kaulah sumber sukacita kami Tuhan pagi hari ini. Mari bersama katakan. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu dalam hadirat Tuhan. Ku akan bersuka dan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu dalam hadirat Tuhan. Ku akan bersuka dan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Dapatkah baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Oh, oh. Jangan diduga dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian haleluya, dan hatiku bersuka. Kami percaya Tuhan sukacita-Mu hadir di tengah kita. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu dalam hadirat Tuhan. Ku akan bersuka dan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Katakan lagi Bapak Ibu. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu dalam hadirat Tuhan. Ku akan bersuka
merasakan ada sukacita pagi hari ini? Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kalau Arlia saja bersukacita merasakan ada Tuhan pagi hari ini, coba berapa banyak kita semua yang hadir merasakan ada sukacita yang besar dari Tuhan. Lambaikan kedua tangan kita tinggi, katakan haleluya. Wajah-wajah yang bersukacita adalah wajah yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari bersukacita lebih lagi pagi hari ini. Sama-sama kita katakan, terima sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Semua, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Semua, haleluya. Boleh lambaikan tangan kita tinggi-tinggi. Amin. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Lagi katakan, terima sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai. Semuanya katakan, terima sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Yang bersukacita katakan kita tinggi-tinggi semua. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sekarang semuanya tepuk tangan tinggi-tinggi yang merasakan sukacita dari Tuhan. Sama-sama. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Siap ya? Takkan patah. Semua serukan. Semangat. Hey. Kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita penuhiku. Betah hidup. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Siap. Takkan patah bang. Semangat. Hey. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita penuhiku. Katakan sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Satu kali lagi, sukacita surga nyata penuhiku. Dan pagi hari ini segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Dia. Siapa namanya? Siapa namanya? Nama Yesus. Mari sama-sama kita bertepuk tangan Bapak Ibu saudara-saudaraku. Mari angkat pujian dan sembah kita Bapak Ibu hanya bagi Dia. Yesus yang ajaib, Yesus yang baik. Sama-sama nyanyikan. Lord, you are good and your mercy endureth. Oh, Lord, you are
siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Terkadang apa yang ku bayangkan tak seperti kenyataan. Kekecewaan dan keputusasaan menghalangi hidupku. Ingin ku berlari, namun ku tak mampu. Di batas akhir kekuatanku, Kau datang dengan kasih-Mu, menyentuh hatiku dan bangkitkan semangat hidupku untuk melangkah tinggalkan masa lalu. Ku sadari kasih-Mu takkan pernah berakhir. Kau berikan arti dalam hidupku. Kerinduanku selalu berada di dekat-Mu, berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu sampai akhir hidupku. Kini tiada lagi keraguan, berganti dengan kepastian. Sungguh Kau jawaban hidupku, Kaulah harapanku. Hanya diri-Mu satu di dalam hatiku. Ku sadari kasih-Mu takkan pernah berakhir. Kau berikan arti dalam hidupku. Oh, kerinduanku selalu berada di dekat-Mu, berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu sampai akhir hidupku. Kasih-Mu tidak pernah berakhir, kasih-Mu tak pernah berubah di dalam kehidupan kami. Dan Engkau membuat hidup kami menjadi berarti ya Tuhan. Bapak Ibu saudaraku, berapa banyak Kau percayakan kasih Tuhan yang selalu ada. Mari bangkit berdiri bersama-sama dan nyanyikan lagi, katakan kerinduanku selalu berada di dekat-Mu, berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu sampai akhir hidupku.
kasih-Mu selalu menggetarkan hati kami Bapa. Di dalam keadaan tidak layak, Engkau mencari kami, memegang kami dan menyucikan kami kembali. Di dalam keadaan kami lemah, Engkau menguatkan kami dan mengajari kami melangkah lagi. Di dalam keadaan kami ketakutan, Engkau meyakinkan bahwa Engkau selalu ada beserta dengan kami. Kami telah naikkan pujian kami berdasarkan pengenalan kami kepadamu, Allah yang luar biasa. Sekarang Engkau tahu kebutuhan kami akan firman-Mu. Ajar kami dalam kebenaran Tuhan. Didik kami untuk hidup adil dan benar di hadapan-Mu. Biarkan kami Tuhan untuk menangkap kehendak Tuhan dalam firman-Mu. Karena itu Roh Kudus tolong bukakan firman-Mu bagi pengertian kami. Sehingga kami dapat memahaminya dan melakukannya. Bapa dalam surga kami serahkan hamba-Mu yang akan menjelaskan firman-Mu. Pimpin dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Bawa dia dengan perkataan-perkataan-Mu untuk menjelaskan firman-Mu. Diterjemahkan dalam bahasa kami sehari-hari. Agar kami jemaat-Mu memahami dan melakukannya. Bapa berfirmanlah, kami telah rindu, kami lapar dan kami haus akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara Shalom. Saudara percaya bahwa hari ini Tuhan akan mengajar saudara akan kebenaran firman. Akan mendidik saudara, akan menegur saudara. Yang terpenting siapkan hati. Matikan dulu gadget dalam pikiran saudara. Gadget kekhawatiran, aplikasi dikejar-kejar pinjol. Konsentrasi dulu selama beberapa menit pada firman Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memberikan firman-Nya untuk meneguhkan saudara. Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 13. Surat Paulus kepada jemaat di kota Efesus. Efesus 6 ayat 10 sampai 13. Ini bagian pertama. Di akhir khotbah saya akan lanjutkan kepada ayat berikutnya. Demikianlah firman Tuhan. Akhirnya kata Paulus. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Saudara, pernahkah saudara melihat seorang sniper beroperasi? Menjalankan tugasnya. Apakah ia keluar di tengah jalan, mengacungkan senjatanya yang berat, lalu berteriak-teriak mengancam korbannya? Jelas tidak. Ia melakukan tugasnya dengan diam-diam, tersembunyi, sabar, membidik targetnya begitu rupa, berjam-jam bahkan berhari-hari, lalu mengukur kecepatan angin. Supaya sekali tembak, korban itu jatuh. Luar biasa lihainya, luar biasa sabarnya, luar biasa liciknya. Dari tempat yang senyap, dia tembakan peluru itu. Tanpa korban merasa bahwa dia sedang dibidik. Saudara, sadarkah engkau bahwa ada sniper yang selalu membidik dan mentargetkan kita untuk menjadi sasarannya? Saudara yang dikasihi, kehadirannya tidak terlihat. Cara kerjanya sangat rapi, strateginya lihai sekali. Ia mengendap lewat pikiran kita, menguasai hati kita dengan godaan-godaan yang memikat. Godaan-godaan yang nampaknya remeh. Tapi sebetulnya dia sedang mengawasi kita. Begitu kita lengah, dia akan menembakkan peluru yang akan menghancurkan kita. Dia sabar menunggu, saudara.
Sniper itu adalah sniper utusan iblis. Saudara, iblis mengutus sniper-snipernya untuk menargetkan kita menjadi sasaran. Tidak mematikan secara fisik, tidak. Targetnya adalah merontokkan iman percaya kita kepada Yesus. Menjatuhkan dan mempermalukan kita sebagai seorang Kristen. Sampai-sampai kehidupan rohani kita tidak memper lagi, tidak serupa lagi dengan Kristus. Dulu mungkin kita dikenal sebagai orang Kristen yang jujur. Tapi lama setelah itu, bahkan setelah aktif di gereja, jadi pengurus di gereja, jadi hamba Tuhan sebuah gereja, kita nggak tulus lagi, kita nggak jujur lagi, mulut kita penuh dusta. Pekerjaan sniper iblis yang setiap lengah dia tembakkan peluru yang membuat kita berubah. Dulu barangkali kita dikenal dengan orang Kristen yang penuh kasih. Sedikit-sedikit simpati dan peduli pada orang susah. Tapi setelah itu hati kita bukan penuh kasih tapi penuh kebencian. Saudara, dulu barangkali kita orang yang murah hati, saudara-saudara. Orang yang tahu bahwa kita diberkati oleh Tuhan dan menyalurkan berkat. Tapi sekarang orang kikir yang penuh dengan perhitungan. Siapa yang merubahnya? Sniper iblis. Dulu kita orang yang rajin mencari jiwa, saudara. Kita memamerkan Yesus, menceritakan Yesus yang telah mengubah diri kita. Tapi sekarang, saudara, kita cuma pinter ngomong. Dulu orang-orang itu aku yang menangkan. Dulu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, celakanya kita atau kebanyakan orang Kristen yang telah jadi korban sniper iblis tidak berasa. Tetap masih berasa orang Kristen yang rajin beribadah, melayani Tuhan, dipakai Tuhan, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Lihat lihainya sniper iblis. Kita sudah dikerjai dan jadi korbannya, masih merasa bahwa kita pengendali hidup kita sendiri. Saudara-saudara, engkau dan saya menjadi korban. Ada banyak orang Kristen, bahkan hamba-hamba Tuhan yang besar menjadi korban. Yang celaka, kita tidak pernah tahu bahwa kita telah menjadi korban. Saudara, iblis itu hobinya dalam imajinasi saya nonton stand up comedy. Di ruang aula iblis yang besar, auditorium atau ruang meeting. Iblis mempunyai televisi yang besar sekali. Suka nobar. Nonton bareng sama-sama. Apa yang ditonton? Stand up comedy. Siapa pemainnya? Manusia Kristen. Engkau dan saya. Yang ditembak tidak berasa, yang dirubah tidak berasa. Lalu ditonton oleh iblis dan antek-anteknya. Lalu tertawa-tawa. Tertawa-tawa karena kita masih merasa hebat. Masih menjadi pelayan Tuhan dan dipakai Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan. Nyanyiannya juga nyanyian Tuhan. Gampang sekali dia menipu dan mengubah kita. Kita menjadi korbannya berkali-kali. Saudara-saudara, kita tidak ingin menjadi korban sniper iblis. Kita tidak ingin menjadi korban sniper iblis. Kita harus menang. Itu pesan khotbah hari ini. Kita harus menang. Tapi bagaimana kita bisa menang? Nah, ini pentingnya saudara-saudara surat Paulus di bagian terakhir. Yang pertama, saudara, firman Tuhan mengajarkan kalau kita ingin menang dari tipuan muslihat iblis. Berdiri teguh dalam kekuatan kuasa Tuhan. Ayat 10. Akhirnya, kata Paulus, mungkin di akhir suratnya, di bagian awalnya saudara, sebelum sampai pasal 6 ini Paulus mengisahkan kita itu diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Oke, kita sudah diselamatkan, kita jadi ciptaan baru, kita jadi orang Kristen. Lalu Paulus masih ingin memberitahu, nanti dulu, aku gak akan nutup dulu. Aku kasih tahu kamu bahwa ada peperangan rohani yang dahsyat sekarang dalam hidupmu. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan
di dalam kekuatan kuasanya. Saudara perhatikan, Paulus tidak meminta, akhirnya berdirilah dengan kuat, dengan kekuatanmu sendiri. Bukan dengan kekuatan sendiri, saudara. Untuk masuk ke dalam peperangan rohani dengan kekuatan sendiri, itu bodoh sekali. Kenapa? Karena pikiran kita terlalu terbelakang dengan kecanggihan pikiran iblis. Kemauan kita terlalu lemah, saudara. Mata kita tidak mampu melihat iblis itu ada di mana. Kalau seorang musuh tidak tahu adanya di mana, bagaimana kita bisa berperang pada dia? Jangan-jangan sudah masuk ke dalam dompet kita, sudah masuk ke dalam hati kita, sudah masuk ke dalam jalan darah kita. Kita masih merasa dia jauh di luar sana. Wow, kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita akan selalu jadi pecundang. Kita mengira yang datang itu berkat. Padahal yang datang itu perangkap. Gimana bisa bedakannya? Kita mengira yang kita terima itu cuan. Padahal yang kita terima itu adalah racun kehancuran. Celaka gak? Celaka gak? Saudara, ini peperangan rohani, bukan peperangan jasmani. Gak mungkin kita bisa melawan dengan kekuatan kita sendiri. Perhatikan ayat ke-12 Efesus 6. Karena perjuangan kita, kata Paulus, bukan melawan darah dan daging. Darah dan daging itu artinya bukan melawan manusia. Jangan keliru. Bukan melawan manusia sesama kita. Tetapi Paulus menjelaskan, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapinya ini dia mau mengatakan melawan iblis dan bala tentaranya. Melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara. Saudara-saudara, dari perkataan ini kita tahu, kalau kita mau melawan kuasa kegelapan dengan diri kita, kekuatan diri kita, nggak akan nandingi. Terlalu kecil dan lemahnya kita. Tapi di sini juga kita bisa melihat, saudara-saudara, bahwa yang kita lawan iblis, diabolos dalam bahasa Yunani. Iblis, si penipu, si penjahat itu punya bala tentara yang banyak. Dengan tingkat-tingkat kekuatan dan areal kekuasaan yang berbeda-beda. Sangat terorganisir dan terstruktur. Gimana kita bisa menang? Kaki tangannya terlalu banyak. Tapi semua kaki tangannya itu punya satu tujuan. Menjatuhkan iman orang Kristen. Imanmu dan imanku. Membuat hidup kita tidak lagi serupa dengan Kristus. Agar Kristus dipermuliakan. Dan dia menonton stand up komedi terus menerus. Betapa lucunya anak-anak Tuhan di dunia ini. Yang sudah diperdaya tapi merasa tidak berasa. Wow. Paulus berkata, hei, lawan kita penghulu-penghulu dunia. Roh-roh yang jahat itu. Dengan kata lain, kita tidak mampu. Gak mampu melawannya. Kecuali dengan kekuatan Tuhan. Saudara, saya ingin bertanya pada saudara. Adakah saudara yang ingat ketika Paulus menulis surat Efesus ini? Dia tulis dari mana? Atau ada di mana saat itu? Sedang jelong-jelong healing di Bali? Atau pergi tur ke China? Atau ke Vietnam? Atau lagi ada di Eropa, di Roma, Italia. Saudara tahu ada di mana? Jelas nggak jelong-jelong, tapi saya mau katakan benar pendapat saudara. Dia ada di kota Roma. Apakah dia sedang healing? Dia ada dalam penjara Roma. Sudah 2 tahun dia tinggal di sana, saudara. 2 tahun. Kenapa sih Paulus sampai ditahan di kota Roma? Saya jelaskan sedikit untuk memahami maksud Paulus dalam surat ini.
Saudara, dia difitnah oleh orang-orang sebangsanya, orang Yahudi yang agamanya Yudaisme. Dulu Paulus Yudaisme, tapi sekarang sejak dirubah Kristus, dia mengabarkan Injil Kristus. Saudara-saudara, dia difitnah, dia dituduh oleh orang-orang sebangsanya bahwa Paulus membawa orang kafir, orang-orang Yunani dan bangsa lain masuk ke bait Allah. Ini larangan, ini menajiskan bait Allah. Maka diadukan hal ini kepada pemerintah Roma. Pemerintah Roma mengirim pasukan dan menangkap Paulus. Paulus merasa diperlakukan tidak adil. Lalu naik banding. Kenapa dia bisa naik banding? Walaupun dia bangsa Yunani, dia sebetulnya punya citizen Romawi. Dan pemerintah Romawi harus memperhatikan itu. Sehingga dia dipindahkan ke penjara Roma. Paulus gembira. Sekarang dia bisa naik banding. Tapi celakanya saudara tahu, 2 tahun kasusnya berlalu, gak pernah diangkat ke pengadilan. Wow. Kalau engkau masuk tahanan dan tidak tahu kasusnya kapan diangkat lagi. Sampai mau berapa lama, hidup sia-sia, terkurung dan tersiksa seperti ini. Marah gak? Sudah sepatutnya Paulus itu marah dan geram. Pertama kepada orang sebangsanya yang mempersekusi dia. Yang kedua kepada pemerintah Roma yang mengabaikan kasusnya. Padahal dia warga negara Roma. Tapi Paulus marah gak? Nah itu yang menarik. Dia berkata kepada jemaat Efesus, lawan kita bukan manusia, tulang, darah dan daging. Bukan. Tapi di balik semua yang mempersekusi kita, ada kekuatan gelap, skenario besar untuk menjatuhkan orang-orang Kristen. Untuk hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tidak serupa dengan Yesus. Wow, ini mencelikan kita sekalian saudara. Begini, Paulus menyadari dan tidak membenci orang sebangsanya. Tidak membenci pemerintah Roma. Karena dia tahu mereka itu cuma korban dari skenario iblis yang besar. Untuk menggasak, menjarakan, menyudutkan, membuat orang Kristen menderita. Karena itu dia tidak marah. Saudara-saudara, pada waktu orang-orang Kristen beribadah dan dipersekusi, dilempari, kacanya dipecahkan, salib sebagai simbol pengorbanan Yesus diturunkan, lalu diteriak-teriaki, jangan marah kepada mereka. Mereka cuma korban yang diperalat oleh oknum yang besar dan licik itu. Mereka cuma boneka yang diperalat untuk menggasak dan menghancurkan iman kita. Jangan marah. Ini bukan berarti kita tidak protes. Ini tidak berarti kita tidak boleh melakukan melalui jalur hukum. Silakan, memang kau perangkat hukumnya seperti demikian. Kita harus menyuarakan mereka tidak benar. Kita juga warga negara yang punya hak untuk hukum. Tetapi jangan sampai ada kebencian kepada mereka. Bahkan kita harus berdoa untuk mereka. Itulah yang Yesus katakan, bukan? Dan saudara tahu, pada waktu Yesus disalib, dicaci maki oleh orang-orang seagamanya, Yudaisme saudara, oleh tentara Romawi. Apakah dia berkata memaki-maki mereka? Marah dan benci pada mereka. Ini yang keluar dari mulut juru selamat kita. Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus tahu. Skenario besar itu dibuat oleh iblis yang akan menggagalkan penebusan Yesus untuk manusia yang berdosa. Dia tidak marah. Dia pernah berkata, berdoalah untuk musuh-musuhmu. Kasihilah orang yang menganiaya kamu. Luar biasa bukan? Dalam skop personal, boleh gak kita katakan, kalau kita dibenci oleh mertua kita, menantu kita, kalau kita dibenci oleh kakak, oleh adik kita, kalau kita dibenci oleh rekan pelayanan kita, oleh tetangga kita, karena kita melakukan kehidupan yang serupa dengan Yesus, jangan membenci mereka. Boleh gak kita terapkan seperti itu?
Karena mereka cuma korban boneka-boneka yang diperdaya oleh iblis yang tipu muslihatnya luar biasa. Kalau kita ikutin irama yang sama dengan irama iblis, kita juga korban. Kita nggak pernah menang. Paulus berkata karena lawan kita itu bukan melawan darah dan daging, bukan melawan manusia, tapi melawan penghulu-penghulu gelap itu loh. Roh-roh jahat itu loh. Karena itu saudara, tidak mungkin bisa kita lawan kecuali dengan kekuatan Tuhan. Berdirilah teguh dalam kekuatan kuasa Tuhan, bukan kuasa kita sendiri. Kuasa Tuhan yang mana? Kuasa Tuhan yang menciptakan alam semesta. Kuasa Tuhan yang menciptakan manusia. Kuasa Tuhan yang menciptakan malaikat. Juga Lucifer. Malaikat yang memberontak kepada Tuhan. Dia cuma ciptaan Tuhan yang telah memberontak. Kuasa yang membelah laut Teberau menjadi dua. Kuasa yang meredakan angin ribut di Galilea. Kuasa yang membangkitkan Kristus dari kematian. Sehingga saudara, Paulus pernah berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 57. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Saat Kristus yang mati itu bangkit dari kematian pada hari yang ketiga. Maut telah ditelan oleh kemenangan. Maut itu kematian. Paling menakutkan. Tidak ada manusia yang bisa lolos dari kematian. Kita boleh sembuh berkali-kali. Kita boleh dipulihkan ekonomi kita berkali-kali. Tapi kematian tetap menunggu. Seperti singa yang diam dalam kegelapan di ujung gang. Dia menunggu sabar, pada akhirnya kita akan dicaploknya. Tapi ketika Yesus bangkit, Paulus menulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Seolah-olah kebangkitan Yesus mengejek maut atau kematian. Sekarang kau gak ada apa-apanya. Saudara, kalau engkau ingin percaya, percayalah pada nabi yang bangkit dari kematian. Jangan percaya pada nabi yang tidak pernah bangkit dari kematian. Karena apa? Musuh terbesar manusia itu kematian. Kalau dia tidak bisa mengatasi kematiannya sendiri, buat apa kita percaya? Nasib kita kan sama dengan dia, bukan? Jangan percaya pada Abraham toh, pada Musa toh, pada Daud toh. Pada akhirnya mereka tidak pernah membangkit dari kematian. Tapi percayalah pada Allah Abraham, Allah Musa, Allah Daniel, Allah Daud. Siapa Allah itu? Allah mereka adalah Yesus Kristus. Amin saudara. Saudara, sejak Yesus bangkit, kematian itu bukan musuh yang menakutkan lagi. Tapi cuma pintu yang membawa kita pulang ke rumah Bapa. Perhatikan itu. Dulu kematian itu merupakan musuh yang menakutkan. Kita selalu gentar. Sekarang enggak lagi. Tuhan mau mengatakan, nah, jangan takut ya. Aku membawamu pulang melalui kematian. Karena kematian cuma pintu kamu ganti baju. Ganti kemahmu, ganti tendamu. Bersandarlah pada kekuatan Yesus yang telah mengalahkan kematian. Berdirilah teguh. Saudara, ini yang Paulus ingin katakan. Sama seperti kita punya gadget yang canggih. Entah itu HP, entah itu laptop. Secanggih-canggihnya laptop kita, gadget, HP kita. Tapi kalau power listriknya sudah lowbat bahkan nol, gak ada gunanya. Satu-satunya cara untuk dia bekerja aktif menunjukkan kebisaannya, dia harus terhubung dengan sumber daya listrik. Allah lah sumber kekuatan kita. Amin saudara. Pegang itu saudara. Jangan berdiri dengan kekuatan kita. Tidak ada apa-apanya. Berdiri teguh dalam kekuatan Tuhan. Itulah yang pertama harus kita lakukan. Jikalau kita ingin lolos dari sniper iblis. Yang kedua. Saudara, bagaimana caranya kita bisa menang dari bidikan dan target sniper iblis?
Yang kedua, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Lihat ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudara, menarik sekali ayat ini dibahas lebih dalam. Pertama, kenakanlah. Apa sih arti kenakan? Jelas Pak. Kenakan itu artinya pakai, ambil, ayo. Betul. Tapi saudara, di dalam bahasa aslinya Yunani, Paulus menulis kata endusaste. Menarik saudara, endusaste. Endusaste yang menarik adalah walaupun artinya kenakan. Tapi saudara, Paulus menulis dalam tensis, di dalam Yunani ada satu macam tensis namanya aorist imperatif. Imperatif kita tahu perintah. Aorist imperatif berarti satu perintah yang harus dilakukan, bukan sekedar saran. Harus dilakukan. Paulus gak berkata, ya kalau bisa kenakan ya. Kalau bisa pakailah. Enggak, pakai. Lalu aorist imperatif middle. Ini menarik saudara. Middle voice itu mengandung pengertian bahwa tindakan itu harus segera dilakukan demi kepentingan kamu. Kamu, sang subjek itu. Lalu saudara, makna teologisnya jadi apa? Hayo kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Kita harus berinisiatif secara aktif demi kepentingan kita. Jelas loh ya. Jadi bukan demi kepentingan orang lain. Jangan merasa gagah, jangan merasa hebat. Jangan merasa kuat lawan godaan dan tipu muslihat iblis. Rontok kita ini. Setelah itu kita menjadi korban yang memalukan. Hayo kenakan. Hayo ambil itu. Hayo aktif. Senjata perlengkapannya sudah ada. Percuma kalau nggak dipakai. Sama seperti gadget yang lowbat. Tapi tidak terkoneksi oleh sumber listrik. Percuma kan? Saudara-saudara ingat Daud saat jatuh dalam dosa perzinahannya. Daud mengalami kekalahan perang dan kejatuhan bukan di medan perang. Saat prajuritnya sedang bertempur dengan orang Filistin. Dia ada di istananya. Dia jalan di sotoh rumahnya. Lalu dia melihat wanita cantik mandi, saudara. Saat itu Daud tidak memiliki pakaian perang secara fisikal. Tapi oke lah karena dia bukan di medan perang, pertempuran secara fisik melawan bangsa lain. Tapi setiap saat seharusnya Daud memakai peralatan perang senjata rohani. Di mana saudara perisai yang melindungi dia, perisai iman. Ketika dia melihat seharusnya perisai itu membentengi. No Daud. Katakan pada matamu tidak. Daud stop. Daud beralih. Daud turun. Ya, dia tidak bawa perisai iman. Dia tidak juga bawa tombak firman. Firman berkata awasi matamu. Jangan kau jatuh. Ini peperangan dahsyat. Tidak. Akhirnya tergelincir saudara. Dan saudara tahu ketika Daud sudah melakukan dosa. Bukan saat perang fisikal terjadi. Tapi saat dia merasa santai dan aman. Betapa liciknya iblis. Setelah itu drama keluarga Daud sampai anak cucunya. Menimbulkan kepahitan dan air mata. Sayang sekali. Andai kata saat itu dia waspada. Saudara, engkau dan saya juga sama. Berada pada peperangan rohani yang begitu genting. Hal-hal kecil bisa menjatuhkanmu dan menjatuhkanku. Seorang gadis yang selalu menjaga kehormatannya. Karena itu pesan mama papanya sejak dia masuk remaja. Dia tahu dia harus menjaga kekudusannya sesuai dengan firman Tuhan. Dalam sekejap emosi cinta yang diaurakan, saudara, yang ditebarkan oleh kekasihnya membuat dia lupa. Setelah kegadisannya hilang, gak bisa lagi dia menjadi gadis kembali. Yang ada cuma penyesalan. Setelah itu bukan cuma satu kali.
Setelah semua dimulai, pintu penjagaan itu seolah-olah sudah hilang. Sampai kemudian hamil. Mau diapain lagi? Di mana kekasihnya? Lari dengan pria lain. Karena juga lari dengan wanita lain karena juga masih remaja. Penderitaan demi penderitaan. Cuma karena karena suasana santai yang penuh emosi itu. Hati-hati. Engkau diperingatkan Tuhan, aku diperingatkan Tuhan. Kenakanlah. Senjata itu sudah ada di samping kita. Sekarang bukan Allah yang berperang buat kita. Pada waktu Allah menyelamatkan kita, Allah yang berperang. Dia naik ke kayu salib. Dia mengorbankan dirinya. Dan dia bangkit dari kematian. Tapi setelah dia menebusmu dan menebusku, kita yang harus berperang. Senjata itu sudah disiapkan Tuhan. Kekristenan itu harus aktif. Bukan seperti anak manja yang terus-menerus diladeni oleh orang tua. Perhatikan, kita maju lagi. Kenakanlah. Lalu ayat 11 berkata, seluruh perlengkapan senjata Allah. Seluruh, bukan sebagian. Seluruh. Saudara, menarik sekali. Selama 2 tahun Paulus itu mendekam dalam penjara. Tiap kali dia bangun, saya kira dia heran. Penjaga-penjaga di luar penjaranya tetap menjaga dia. Entah 4 orang, entah 8, entah 12. Yang lebih mengherankan, penjaga-penjaga itu berpakaian lengkap. Dari sepatu botnya yang terdiri daripada kulit dan logam. Lalu naik ke dengkul, saudara, ditutupi oleh logam juga supaya tidak ditusuk. Kemudian ke bagian celana spesial juga tentara supaya kuat, disabuki ikat pinggang yang menggandeng antara baju bawah dan baju atas, lalu baju jirah yang dilapisi dengan plat, lalu kemudian ketopong keselamatan. Ini helm yang kuat, saudara, dari baja, supaya penyerangan musuh ke kepala itu bisa dilindungi. Apa sih yang Paulus heran? Saya membayangkan Paulus berkata begini, tiap pagi prajurit-prajurit berganti. Pakaiannya selalu lengkap. Apakah dia pikir aku ini pahlawan seperti Goliat? Apakah dia pikir aku orang tua ini mampu melawan mereka? Kenapa mereka begitu ketakutan menjaga aku seorang yang lemah dan tua? Perhatikan, Paulus sudah tua. Gak usah dijaga dengan sekian banyak orang dengan perlengkapan yang komplit. 1 orang saja dia juga gak bisa keluar kok. Tapi tiba-tiba dia sadar. Dia tahu penjaga ini menjalankan keamanan yang paling safety. Tingkat keamanan yang paling aman. Tidak mengabaikan kekuatan musuh. Bahwa musuh orang lemah. Perlengkapan seorang prajurit Roma selalu siap sedia. Keren gak? Lalu Paulus menulis ini. Kenakanlah seluruh, bukan sebagian, perlengkapan senjata Allah. Kenapa? Ini dia. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Menarik sekali. Saudara, bahasa Yunani tipu muslihat itu metodias. Kita kenal dengan kata metode. Cara, strategi, tipu muslihat yang licik sekali. Saudara-saudara, perhatikan kelicinan iblis. Iblis jarang sekali bersikap frontal menyerang kita. Hampir-hampir saya tidak percaya ada genderuwo. Ada setan yang menakutkan. Ada babi celeng, saudara. Itu iman orang yang dangkal. Dia berpikir setan itu sebodoh itu. Kalau kita ini ditakut-takuti oleh setan yang muncul dalam penampakan. Kita semua lari ke kamar. Lalu ngapain? Kita berlutut. Tuhan, Tuhan lindungi saya. Tuhan Yesus darahmu melindungi saya. Betul gak? Mana ada setan yang menggoda kita, ujung-ujungnya kita tambah dekat sama Tuhan. Pasti setan itu udah dipecat, di PHK oleh iblis.
Di tempat auditoriumnya, bego kamu. Kenapa bos? Jangan takut-takuti seperti itu. Lalu gimana bos? Masuk ke dalam pikirannya, masuk ke dalam hatinya, masuk ke dalam jalan darahnya. Tapi dia tidak berasa, kita sudah kuasai. Wah, itu setan keren. Nah saudara-saudara, tawaran setan itu menggiurkan, tidak menakutkan. Dia mengajak kita kompromi dengan perhitungan rugi laba yang matang. Supaya jebollah integritas kita. Itu tujuannya. Ia membujuk, memikat, menjerat, menjebak. Sampai nanti hubungan kita dengan kekasih kita rontok. Atau penuh dengan dosa. Hubungan kita dengan keluarga kita hancur, penuh dengan pertengkaran. Iblis tertawa-tawa. Saudara, saya memikirkan tipu muslihat iblis apa ya zaman sekarang? Banyak sekali. Tapi saya ingin memperlihatkan 3. Yang pertama, iblis sering berkata pada pikiran kita, tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan. Tuhan itu cuma produk orang-orang primitif. Yang pada waktu sosial, ekonomi, dan kecerdasan intelektualnya tertinggal. Padahal Tuhan itu ciptaan manusia. Bukan Tuhan yang menciptakan manusia. Manusia yang menciptakan adanya Tuhan. Gak usah percaya. Saudara-saudara, banyak beredar bukan di YouTube. Tidak ada Tuhan. Apalagi kalau engkau sudah berdoa dalam kesulitan ekonomi. Kau menangis, ekonomimu tidak tambah baik. Bisikan ini, tidak ada Tuhan. Gak usah berdoa, gak usah pelayanan. Menggiurkan bukan? Yang kedua, saudara, iblis suka berkata, moralitas itu relatif. Kamu mau percaya agama apa? Yang satu bilang harus seumur hidup menikah itu dengan satu orang. Yang lain berkata enggak boleh kok. Yang lain berkata jangan menikah. Mana yang benar? Itu ciptaan manusia. Moralitas itu negatif. Yang paling penting apa? Yang paling penting adalah hati nuranimu. Tulus gak? Banyak negara gak kenal Tuhan. Hidupnya jauh lebih beres daripada orang beragama. Fakta. Tapi kita sedang digeser. Tidak ada. Moralitas itu relatif. Yang penting kamu itu tulus. Kalau kita mau melakukan hubungan seks sebelum nikah, gak apa-apa. Yang penting hatimu baik. Kan kamu gak nyusahin orang-orang. Iya. Saya cinta kok sama dia. Gak apa-apa. Yang ketiga, nanti saja. Wah, keren. Ini mengganti semua yang bersifat mendesak dalam kekekalan. Nanti saja. Nanti saja baca Alkitabnya. Nanti saja melayani, nanti saja ibadah. Nanti sajalah kalau anak-anakmu sudah besar baru ajarin family altar, nanti saja. Akhirnya kita fokus pada karier kita. Lalu sakit, lalu berkata Tuhan tolong aku. Tuhan berkata nanti saja. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan licik bukan? Saudara, iblis tidak perlu membuat badai di dalam rumah tanggamu. Dia cuma membuat kamu terlalu sibuk dengan dirimu sendiri. Hancurlah rumah tangga kita. Iblis tidak perlu saudara mendatangkan lawan kompetitor di dalam pelayanan, di dalam usaha yang begitu pandai. Cuma membuat engkau dan saya jadi orang yang merasa luar biasa pandainya, kayaknya, pencapaiannya. Dan kau menjadi orang sombong. Cukup itu kok. Ngeri bukan? Paulus menegaskan karena itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Masuk bagian terakhir. Kalau gitu perlengkapan senjata Allah apa? Yuk. Tahan ya, sabar ya. Nah. Pertama ayat 14a. Berdirilah tegap, berikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang yang saya gambarkan, lihat. Mengikat antara bagian perlengkapan bawah dan atas. Diikat oleh ikat pinggang jadi satu. Artinya apa? Integritas, kejujuran. Jadilah orang Kristen seperti prajurit yang selalu punya integritas. Jadilah orang Kristen apa yang ada di dalam dan yang dikatakan di luar itu sama. Jangan berdusta.
Dunia tidak akan percaya lagi pada kita kalau orang-orang Kristen hidupnya dalam dusta. Lalu dan berbaju jirah keadilan. Baju jirah itu yang menutup untuk diserang. Saudara, kalau engkau jadi orang yang adil, tetanggamu, teman-temanmu, bawahanmu tidak bisa menyerang engkau. Tapi kalau engkau jadi pemimpin yang tidak adil, itu lubang, itu bumerang yang akan jadi balik sendiri. Jangan perlakukan orang berbeda-beda. Jangan. Adil ya adil. Adil artinya memberi kepada yang berhak. Tidak memberi kepada yang tidak bisa menerima. Itu adil. Saudara-saudara, adillah kepada pembantumu. Kalau memang harus gaji UMR, UMR lah. Jangan gembira menekan pegawai kita dengan gaji rendah. Itu tidak adil bagi Tuhan. Lalu yang ketiga. Dikatakan dalam ayat 15, kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Prajurit itu berat dandanannya. Tapi langkah kakinya harus tetap rela memberitakan kabar baik. Injil prajurit Kristus. Saudara, sudah berapa lama engkau tidak mengabarkan Injil? Bahwa Yesus juru selamat dan mengasihi seluruh manusia. Ayo bangku-bangku kosong ini. Terutama pada kebaktian kedua, kebaktian ketiga, penuhi. Jangan panggil orang Kristen yang lain di gereja yang lain datang kemari. Panggil orang yang belum percaya, saudara. Itulah yang Allah cari. Untuk itulah Allah mati. Engkau menjadi prajurit yang rela memberitakan Injil damai sejahtera. Saudara-saudara, kemudian Paulus di ayat yang keempat dikatakan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Perisai. Kalau ada serangan, pasang itu. Pasang itu. Jangan dengarkan bisikan-bisikan dunia yang menggiurkan. Semua juga begitulah. Istrimu tidak tahu. Atau istri yang diselingkuhi suaminya, temannya berkata, balas jeng. Balas Ci. Emangnya dia aja yang bisa selingkuh? Kita juga bisa. Secara logika benar gak? Yang melanggar sumpah perkawinan kan dia duluan. Yang sakit kok kita sendirian. Kenapa gak dibales? Saudara, ketika iblis membisikkan demikian, pasang perisai imanmu. Kita melihat, ketika aku tidak setia, dia tetap setia. Artinya apa? Aku tidak akan mengikuti orang yang tidak setia. Aku akan menghormati Tuhan yang setia. Lalu ketopong keselamatan. Saudara, terimalah ketopong keselamatan. Helm. Kepala itu pusat pikiran kita. Kalau diserang oleh iblis, paradigma kita berubah. Saudara, penting sekali engkau dan saya baca Alkitab terus menerus. Beribadah, berdoa agar kita dengar firman. Itu yang menguatkan. Terakhir, pedang roh ayat 17. Pergunakanlah dalam segala, ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu. Jangan remehkan doa. Saudara, doa itu satu pengakuan. Aku tidak mampu Tuhan. Engkau kekuatanku. Doa itu juga satu pernyataan. Aku berdiri bukan dengan kekuatanku. Doa tidak memaksa Allah. Tapi Allah sangat senang memberi kekuatan. Kalau kita berkata, beri aku kekuatan Tuhan. Jangan biarkan aku berjalan sendiri. Wow. Kita nggak mudah jadi ayah yang melupakan keluarga kita. Kita tidak mudah jadi ibu yang meninggalkan kewajiban kita. Kita akan jadi anak yang menghormati orang tua kita. Kita akan menjadi anggota gereja yang tidak memecah belah gereja kita. Ketika kita bersandar pada kekuatan Kristus yang bangkit dari kematian. Kita katakan, Tuhan, pegang aku. Mari kita berdoa. Saudara, kita tundukkan kepala kita. Dengan firman-Nya Allah telah mengajar kita, menegur kita, mengingatkan kita, dan mendidik kita dalam kebenaran. Saya ingin bertanya, apakah saudara sadar bahwa hidup saudara sedang menjadi sasaran
Sniper iblis yang terus-menerus menggocoh saudara. Kalau selama ini saudara tidak sadar, itulah sebabnya engkau selalu jatuh dan tidak pernah mengalami kemenangan. Saudara, maukah engkau bertindak sesuai dengan firman Tuhan? Berdirilah teguh dalam kekuatan kuasa Tuhan. Engkau berkata kepada Tuhan, aku ingin berdiri, kakiku di atas kekuatan kuasa-Mu. Aku akui aku orang lemah, tapi Engkau dahsyat Tuhan. Engkau ajaib, tak tertandingi. Dan Engkau telah bangkit dari kematian, sehingga maut tidak kuasa lagi. Aku berdiri di atas kuasa-Mu. Katakan kepada Tuhan. Saudara, maukah engkau berkata kepada Tuhan, aku akan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, agar aku tidak lagi ditipu habis-habisan oleh iblis. Silakan berdoa. Saudara yang terakhir, apakah engkau sedang membiarkan kompromi kecil-kecil menghancurkan pertahanan imanmu? Hati-hati, firman ini mengingatkanmu. Maukah engkau berlari dan berkata, Tuhan pegang tanganku, kuatkan aku, berjalan bersamamu, latih aku berperang. Dan untuk mengatakan tidak kepada bujukan setan. Dan selalu berkata yes untuk firman-Mu. Bapa di dalam surga, itulah doa kami. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau telah menyediakan seluruh perlengkapan senjata-Mu untuk kami pakai. Ajari kami berperang dari hal-hal kecil sampai kami mencapai kemenangan. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu, untuk ajaran-Mu, untuk didikan-Mu, untuk teguran-Mu. Kami berdiri di atas firman Tuhan dan akan hidup di atas firman Tuhan. Ampuni segala dosa kami dan berikan kami kembali kesempatan untuk berjuang menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang membawa keharuman bagi nama-Mu di dunia ini. Yang percaya katakan amin. Terpujilah nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendapatkan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kembali lagi bersama kita, tundukkan kepala, bersatu hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Materaikan firman-Mu buat setiap kami. Dan firman-Mu itu sudah menjadi berkat mengingatkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan sesaat lagi kami akan mendapatkan kesempatan untuk menabur. Tuhan, kami rindu, kami mau memakai kesempatan ini untuk memberikan yang terbaik. Semua ini karena kami sungguh mengasihi Engkau. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami mengundang bagi orang tua yang akan melakukan penyerahan anak bisa langsung maju ke sebelah kiri mimbar. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, ada satu tambahan pengumuman yang dapat kita perhatikan bersama-sama pagi hari ini. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara dalam acara workshop dan KKR tentang keluarga yang bertemakan satu hati, satu keluarga, dan satu tujuan. Workshop akan diadakan pada hari Senin tanggal 18 Agustus jam 7 malam dan KKR akan diadakan pada hari Selasa tanggal 19 Agustus di jam yang sama, yaitu jam 7 malam bertempat di Hall Gereja Betani Manyar. Demikian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati.
dalam nama Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan dengan iman, terimalah rahmat anugerah dari Aba Bapa kita. Kasihnya dalam Yesus, kekuatan kuasanya dalam Rohnya yang kudus turun melimpah atas kita semua untuk menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati sepanjang hari ini. Maranatha, Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara.